Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman dalam ngopi bareng Bung Warta. Teman-teman, rutinitas pagi hari tentu hampir semua orang sama melakukannya. Bangun pagi, sebelum itu bagi kaum muslim menunaikan sholat subuh. Kemudian ada yang melakukan olahraga, tapi ada juga yang lanjut tidur mungkin. Kemudian bisa juga pagi harinya ada yang melakukan rutinitas ngopi pagi. Bagaimana dengan wartawan mengawali sebuah rutinitas kesehariannya? Oke, pada ngopi bareng Bung Warta akan saya sampaikan apa yang dilakukan oleh wartawan pada saat pagi hari dalam melakukan aktivitasnya. Yang pertama, mungkin di rumah akan sama dengan aktivitas-aktivitas pada orang-orang lain atau profesi-profesi yang lain. Sholat subuh, mandi, kemudian sarapan, olahraga, jogging, lari-lari kecil sekitar rumah, atau sekedar berjemur di depan rumah. Seperti itu, dilanjut dengan sarapan. Sarapan bagi seorang wartawan sangat penting karena wartawan akan mengawali sebuah tugas dengan tingkat kesibukan yang sangat padat. Maka sarapan bagi seorang wartawan menjadi sebuah hal yang penting. Karena pada saat yang tidak akan disangka-sangka, pada siang harinya bisa terjadi sebuah jadwal atau kesibukan yang mungkin saja kita tidak akan sempat untuk beristirahat, atau kita akan telat untuk beristirahat pada siang harinya karena tingkat kesibukan yang padat. Misalnya nanti jam 1-nya harus menghadiri sebuah pertemuan di tempat yang jauh dari tempat kita. Tentu saja ini kan selama di perjalanan kita akan jauh. Jadi tingkat kepadatan rutinitas wartawan ini sehingga pagi hari wartawan jangan sampai mengabaikan untuk sarapan. Kemudian setelah sarapan biasanya wartawan akan langsung berangkat ke tempat liputan dari rumah. Nah, biasanya ada itu. Ini untuk acara-acara yang sudah kita siapkan perencanaannya dari malam. Jadi malamnya sudah direncanakan. Kita lihat agenda kita akan liputan kemana. Kita lakukan persiapannya malam harinya. Kita coba himpun data-data awal dari apa yang akan kita liput atau kegiatan yang kita liput. Tetap kita harus punya referensi di mana lokasinya, siapa narasumbernya, kemudian dengan cara bagaimana kita bisa mencapai ke lokasi kegiatan atau ke tempatnya narasumber. Ini sudah harus kita persiapkan pada malam harinya sampai dengan pada saat sarapan pada pagi harinya. Sehingga ketika kita melakukan liputan, ketika kita sudah mempunyai sebuah perencanaan, persiapan, dan juga kita sudah mempelajari tentang kegiatannya, narasumbernya, sudah kita pelajari dari awal, maka ketika kita sampai ke lokasi, kita ketemu dengan narasumbernya, kita meliput kegiatannya, kita sudah punya sebuah gambaran seperti apa karakter narasumbernya, apa background dari narasumbernya, apa jabatan narasumbernya, dan juga tema apa yang akan kita jadikan bahan dalam wawancara nantinya. Oke. Namun ketika memang ada waktu senggang pada pagi harinya, tidak ada jadwal liputan atau undangan, maka wartawan biasanya kumpul-kumpul di tempat poskonya wartawan. Jadi wartawan biasanya di setiap daerah itu punya base camp atau tempat kumpul-kumpul. Di sana akan terjadi pertukaran informasi.
Nah, terjadi pertukaran informasi dan juga akan ada sebuah diskusi di sana. Diskusi non formal artinya nanti akan ada sebuah percakapan, perbincangan, obrolan, tukar informasi, membahas sebuah isu yang sedang berkembang misalnya. Itu akan terjadi biasanya di posko-posko wartawan atau di tempat wartawan biasa kumpul-kumpul sambil menunggu adanya sebuah liputan atau kegiatan yang akan kita liput. Jadi kumpul wartawan dari berbagai media, dari berbagai, biasanya ada yang dari luar daerah juga datang ke pusat kotanya, seperti itu. Barulah dari tempat kumpul-kumpul itu nanti akan pergi ke lokasi-lokasi kegiatan berdasarkan informasi yang terhimpun atau hasil obrolan-obrolan di posko wartawan itu atau tempat berkumpulnya para wartawan itu. Demikian gambaran dari mengawali aktivitas seorang jurnalis atau wartawan. Saya ingatkan kepada teman-teman wartawan pada masa pandemi COVID-19 ini, tetap patuhi protokol kesehatan dengan sering mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Demikian, semua wartawan saya doakan agar tetap sehat selalu, lancar dalam aktivitas, dan bisa bekerja dengan profesional. Saya, Bung Warta, dengan Ngopi Bareng Bung Warta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, jos, ngopi dulu.